Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyaptiana dengan NRP 2331111. Saya membuat video ini karena saya ingin menjelaskan sedikit tentang negara dan juga konstitusi. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pertama, negara ini secara sederhana itu adalah sebuah alat atau kewenangan yang dapat mengatur persoalan-persoalan atas nama masyarakat. Nah, di sini juga ada pendapat menurut Prof. Soekarno dan Prof. Djoko Sutono, negara ini adalah suatu masyarakat yang terintegrasi karena memiliki kewenangan yang bersifat memaksa dan lebih tinggi daripada individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Nah, artinya itu negara ini itu adalah bukan hanya sebuah kumpulan masyarakat gitu ya, tetapi juga sebuah organisasi kekuasaan yang sah dan memiliki kemampuan untuk memaksakan aturan demi kepentingan bersama. Nah, di sini kedua saya ingin membahas tentang konstitusi. Jadi konstitusi ini artinya itu adalah membentuk gitu ya. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi ini adalah dasar pembentukan dari sebuah negara yang berisi aturan-aturan pokok mengenai bagaimana si negara ini disusun dan juga dijalankan. Nah, di sini itu terdapat juga istilah Undang-Undang Dasar atau UUD, yang dimana ini tuh berarti hukum dasar yang tertulis dari sebuah negara. Namun, gak semua konstitusi itu hanya berbentuk sebuah tulisan. Ada juga konstitusi yang bersifat tidak tertulis, seperti kebiasaan ataupun praktik yang sudah diterima secara umum. Jadi, Undang-Undang Dasar ini adalah hanya salah satu bentuk gitu dari sebuah konstitusi yang bersifat tertulis. Nah, di dalam negara kita yaitu Indonesia, konstitusi ini berarti Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana disebutkan di dalam pembukaan undang-undang ini bahwa di alinea keempat itu dinyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Nah, artinya Undang-Undang Dasar ini itu adalah suatu fondasi yang berarti seluruh sistem ketatanegaraan kita. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama itu menegaskan bahwa penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Nah, maka pernyataan ini itu adalah dalil objektif sekaligus pernyataan subjektif yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, yang kedua, pada alinea kedua menunjukkan bahwa tekad bangsa Indonesia untuk memanfaatkan momentum perjuangan menuju kemerdekaan dan mewujudkan negaraan yang adil dan makmur. Pada alinea ketiga menegaskan bahwa rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya Indonesia dapat merdeka. Nah, terakhir pada alinea keempat ini memuat tujuan, bentuk, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, di sini juga terdapat menurut Jimli Asidik bahwa tegaknya konstitusi di Indonesia ini didasarkan 3 kesepakatan penting. Yang pertama itu kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama bangsa. Yang kedua itu terdapat kesepakatan bahwa pemerintah ini harus berdasarkan hukum dan juga konstitusi, bukan hanya kekuasaan semata. Nah, yang ketiga ini kesepakatan mengenai struktur dan hubungan antar organ negara serta hubungan antar negara dengan warga negaranya. Nah, terakhir aku mau bahas nih sistem pemerintahan yang sering kita dengar gitu ya. Yang pertama itu ada presidensial, yang dimana presidensial ini seperti di negara kita sendiri Indonesia, yaitu bahwa presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bisa membubarkan lembaga legislatif. Nah, yang kedua ini ada sistem namanya itu parlementer, yang dimana Perdana Menteri bersama kabinetnya ini bertanggung jawab kepada parlemen, dan kepala negara tidak dapat membubarkan parlemen berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Setelah melakukan pembahasan tadi, dapat disimpulkan gitu ya bahwa negara dan konstitusi ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena negara ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa konstitusi, dan juga konstitusi ini tidak akan bermakna tanpa negara yang menjunjungnya. Maka negara dan konstitusi ini adalah dua fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, adil, dan juga demokratis. Pembahasan kali ini selesai. Saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.